Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits sahihain anna unasan qalu ya Rasulullah inna qauman minal a'rab ya'tunana bil lahmi ma nadri adzakaru smallahi alaihi am la. Faqala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sammullaha wa kulu. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati jajaran kepengurusan DKM Masjid Khairul Ummah, wabil khusus ketua belum datang, Bapak Ustadz Hanifan, Mas. Yang sama-sama kami hormati pemangku wilayah, beliau juga ya, para ketua RT, para sepuh, tokoh masyarakat, jamaah sekalian ya insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan berbagai karunia nikmatnya kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, panjang umur, dan berbagai kenikmatan yang lainnya yang tentu bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah, segala karunia nikmat darinya wajib disyukuri. Karena betapapun seorang hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah, kebaikannya akan kembali padanya. Allah lah yang menjanjikan, barang siapa dari hambanya yang senantiasa bersyukur atas karunia-Nya, maka tentulah akan Allah lestarikan dan bahkan Allah tambahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan kita bagian dari hamba Allah yang senantiasa pandai mensyukuri segala karunia nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada kita selaku umatnya yang mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita layak mendapatkan syafaat Rasul. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini masih berkaitan dengan taklim yang berkaitan bab Idul Kurban. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, hal ihwal hukum berkurban. Sudah ya? Serul? Udah. Sampailah tentang
jenis kelamin hewan yang dikurbankan, mau laki, mau jantan, mau betina, tidak ada bedanya. Artinya sah. Sementara kalau yang jantan lebih utama, li'annahu atyabul lahman, hanya karena alasannya jenis kelamin jantan itu ya lebih nikmat dagingnya. Kemudian saya masih mengingat-ingat nih, banyakan majelis jadi yang mana ya gitu ya. Kemudian bahasan selanjutnya adalah berkaitan 4 perkara yang tidak boleh ada dalam hewan kurban ya. Sudah itu ya. Yang buta mata, udah. Yang buta sebelah matanya, yang nampak butanya, yang kurus sangat kurusnya, yang sakit sangat sakitnya, itu ya. Yang pincang sangat pincangnya, itu udah kan? Belum. Waduh. Belum ya? Tapi tentang hukum kurban sudah ya? Nah, itu berarti yang terakhir itu. Sampai jenis kelamin itu ya. Itu mentoknya. Nah, baik. Berarti ini ketinggalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa arba'un la tujzi'u minad dhuhaya. Wa arba'un, dan 4 perkara la tujzi'u yang tidak mencukupi. Fid dhuhaya, di dalam hewan-hewan kurban. Artinya 4 perkara ini tidak cukup. Bila mana 4 perkara ini terdapat dalam hewan kurban, maka tidak cukup jadikan hewan kurban. Ketidakcukupan ini karena berkaitan dengan celah aib atau kecacatan. Al-aura'ul bainul al-bayyinu auruha. Al-aura'u, yang pertama buta sebelah mata. Al-bayyinu, yang nampak nyata, dan tak kalau orang Betawi mah, auruha, kebutaannya. Berarti ya buta beneran, bukan itu mata kreyep-kreyep karena sakit mata atau karena belekan. Wal arja'u, yang kedua pincang kakinya. Al bayyinu, yang nyata, arjuha, pincangnya benar-benar pincang. Yang dimaksud benar-benar pincang di sini karena keseleo kah atau karena patah kaki kah? Ya kalau misal pincangnya karena rada-rada pegel tuh kaki, maklum ya, namanya hewan mah jarang banget gitu jongkok gitu kan ya. Banyakan berdirinya hewan mah. Mungkin pegel kelamaan di kendaraan sehingga ketika jalan terbincang-bincang. Artinya normal sebenarnya, cuman karena mungkin terbentur sesuatu atau kecapean. Wal maridatu, yang ketiga sakit. Al bayyinu, yang nyata, marduha, sakitnya ya benar-benar sakit. Ciri sakitnya hewan itu yang gak jauh beda sama manusia. Misalnya beraknya mencret gitu kan. Kalau disebut demam masa harus ya nampak sakitnya. Wal ajfa'u allati dhahaba mukhuha minal huzal, yang keempat. Wal ajfa'u, kurus. Allati dhahaba mukhuha, yang hilang sumsumnya, minal huzali, dari rongga tulang. Nah, maksudnya itu kan di dalam tulang itu kan suka ada sumsum ya. Ya. Kita tahunya kalau di sop gitu kan,
Itu iseng kita ambil tulangnya, patahan tulang kita kodek-kodek deh. Kalau gede ya pakai sendok, kalau kecil ya pakai lidi. Zaman kecil bocah dulu mah saking jarang ge makan begituan. Timbang tulang ayam dikorek-korek gitu kan ya. Itu saya mah dulu, bapak lebih parah dari saya. Karena umurnya lebih tuaan bapak. Jadi saking kurusnya hewan, itu sumsum yang di dalam tulang itu benar-benar kering. Itu ciri-ciri daripada hewan yang sangat kurus kering itu begitu. Tidak ada sumsumnya. Kalau bahasa kita otak tulang ya sumsum itu. Saking kurusnya sampai sumsumnya tuh nggak ada. Yustaratu disyaratkan fil udhiyati di dalam hewan kurban salamatuha, keselamatan hewan, min aibin dari cacat, yang kusu yang menyebabkan kurang alahmu dagingnya, wa yadkhulu fihi, wa yadkhulu dan masuk fihi di dalam perkara masailu minha, perkara-perkara daripada hewan kurban, al-aura'ul lati dhahaba hadqatuha, aura, al-aura yaitu buta sebelah mata, allati dhahabat hadqatuha, sampailah hilang bola bundaran matanya, benar-benar hilang, sudah tidak berfungsi. Di antara yang dimaksudnya itu kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la tujzi'u fil adahi, 4 perkara yang tidak mencukupi di dalam hewan kurban, al-aura'ul bayyinu auruha, wal maridatu al bayyinu maraduha, wal arja'ul bayyinu dal'uha, wal ajfa'ul lati la tunqi. Jadi keterangan tadi sesuai dengan sabda Nabi, sama artinya. Buta sebelah matanya, sakit yang nyata sakitnya, pincang yang nyata kepincangannya, kurus yang nyata kurusnya, sampailah tidak ada sumsum di dalam tulangnya. Nah, kalaulah ada kasus walau adja'aha layadha fi biha wa hiya salimatun faddarabat wa kasarat rijluha aw arajat tahta sikin lam tujiz. Kalaulah seseorang ketika menyembelih hewan kurban sementara hewan kurban tersebut awal mulanya salimatun, sehat, faddarabat, kemudian hewan tersebut ketika hendak disembelih, hewan tersebut ketika hendak disembelih, faddarabat itu artinya kaget, ketika disembelih kaget. Wang kasarat, dan patahlah rijluha kakinya, au arojat atau terperanjat kaget, tahta sikin di bawah pengaruh pisau ketika disembelih maksudnya. Ini hewan terperanjat kemudian berontak sampai kakinya patah, lam tujiz alal asah, maka tidak cukup
hewan tersebut jadi kurban menurut pendapat yang paling sahih. Kalaulah contoh ini dimaksud untuk menegaskan 4 perkara tadi kan adalah perkara yang tidak boleh ada di hewan kurban. Kalau 4 perkara ini ada, maka tidak cukup jadikan hewan kurban. Nah ini masalahnya, hewan tadi itu apa? Sehat. Tidak ada masalah dengan hewan tersebut. Masalah terjadi ketika disembelih, hewan ini terperanjat, hewan ini terkaget ketika tasikin, berarti kan di bawah pengaruh pisau, artinya sedang disembelih. Karena dia terperanjat, terkaget-kaget, entah kenapa kakinya sampai patah. Nah, ini yang tadinya sehat bugar, kemudian dalam prosesi penyembelihan terjadi kecelakaan, sampailah patah kakinya, lam tujis, maka tidak cukup sebagai hewan kurban, ya batal berarti. Nah ini menjadi resiko besar bagi panitia. Jadi resiko besar panitia. Makanya zaman sekarang kan tidak seperti zaman Nabi. Zaman Nabi mayoritas para sahabat ya menyembelih masing-masing. Nah sekarang dipasrahin sama panitia. Biasanya berapa hari sebelum hari H, panitia udah nyiapin kandang. Maka wajar misalnya menyediakan administratif, uang administrasi, misalnya kalau kambing sekian, sapi sekian, lah itu duit sekian-sekian itu diperuntukkan untuk perawatan, untuk jaga, untuk pakan, untuk jasa penyembelihan, gitu kan. Oh, berarti panitia bertanggung jawab atas keselamatan ini. Jangan sampai di dalam penjagaannya ada hewan terperosok, kakinya patah, lah tanggung jawab itu. Itu diantaranya. Kemudian wa yujzi'ul khasi wa maksurul qarni. Nah, tadi kan 4 perkara ini yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban karena dianggap sebagai kecacatan. Ini ada 2 perkara yang dianggap cacat tapi tidak masalah. Wa yujzi'u, dan boleh. Al khasiyu, hewan yang dikebiri, berarti kan cacat sebenarnya. Dikebiri itu berarti ya nggak punya titit lah gitu ya, tidak punya alat kelamin. Biasanya ini berkaitan dengan jantan dikebiri. Katanya mitosnya kalau hewan dikebiri itu cepat gede katanya. Jadi hewan yang dikebiri cukup, mencukupi, tidak jadi masalah. Wa maksudul qarni, dan pecahnya atau patahnya apa nih? Tanduk. Tidak masalah. Tanduknya potel, patah, pecah, nggak masalah. Tidak bertanduk juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, ini maksudnya untuk mengabaikan, meskipun ini bagian dari kecacatan tapi tidak masalah gitu maksudnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa waqtu dzabhi min waqti sholatil 'id ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyriqi. Waktu penyembelihan itu dimulai dari waktu sholat Id sampai terbenamnya matahari di hari akhir tasyrik. Berarti kalau dari hari H itu hari keempat, dimulainya dari sholat Id, berakhirnya di hari tasyrik yang ketiga sampai terbenamnya mata, itu waktunya.
Yadkhulu masuk waktu tadhiyati, waktu penyembelihan, ila idza tala'at, tatkala terbit asyamsu matahari, yauman nahri pada hari nahar, hari Idul Adha. Wa madha, dan perkiraannya, wa madha, dan lewat waktunya, qadra rakaataini, perkiraan 2 rakaat salat Id, wa khutbataini, dan 2 khutbah, khafifatani, yang ringan, alal madhabi, menurut madhab Syafi'i. Jadi misal ini mah, ketika maksud waktu penyembelihan itu, tentu saja waktunya adalah ketika matahari terbit pada hari nahar. Matahari terbit itu diperbolehkan sudah. Misalnya tidak ada sholat Id, apa sholat Id sunnah misalnya. Kalaulah usai sholat Id, maka waktunya kira-kira qadra rakaataini, kira-kira melaksanakan sholat 2 rakaat, khutbataini khafifati, dan 2 khutbah yang ringan. Itu kira-kira kalaupun toh harus memulai dengan sholat Id 2 rakaat dan 2 khutbah yang ringan, yang singkat, yang pendek. Maka para ulama berkaitan dengan ini, yustahabbu, disunnahkan, yang bagi dianjurkan, seyogianya Idul Adha itu baik sholatnya maupun khutbahnya itu singkat saja. Malah disunahkan singkat saja. Karena berkaitan dengan penyembelihan, singkat saja. Orang malah momentumnya dalam pikiran, apalagi orang-orang yang butuh di hari raya Idul Adha itu, dalam pikirannya bukan sholat Id, kurban begitu. Karena itu keutamaan bagi orang-orang yang jelas-jelas butuh daging kurban. Kemudian yustahabu, dan disunatkan inda dzabhi, ketika menyembelih, khamsatu asya, 5 perkara. Ada 5 perkara yang disunahkan ketika menyembelih. At-tasmiyatu, yang pertama membaca basmalah, hukumnya sunnah. Wassalatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastiqbalul qiblati bidzabihati, yang ketiga menghadap kiblat ketika menyembelih. Wa takbiru, yang keempat bertakbir. Wa du'a bil qabul, yang kelima doa berharap diterimanya kurban. Yustahabu, disunahkan atasmiyatu, membaca basmalah, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukirasmullah. Fakulu, maka makanlah kalian, mimma, dari hewan sembelihan, dzukira, yang disebut ismullahi, asma Allah, alaihi, atas, alaihi, atas hewan kurban atau atas sembelihan. Wa fi sahihaini, dan di dalam sahihain. Sahihain itu artinya 2 kitab sahih. Wa fi sahihaini, dan di dalam 2 kitab sahih, kitab hadis. Yang dimaksud sahihain adalah tak lain dan tak bukan adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Annahu alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hina dzabaha, tatkala beliau menyembelih,
adhiyatahu, hewan kurbannya, qala, beliau berucap bismillah. Falau lam yasim, sama yasimu, maka kalaulah tidak menyebut asma Allah, halat, tetaplah maka sah, maka halal kurbannya atau sembelihannya. Lianna Allah Ta'ala, karena sungguh Allah Ta'ala abaha, Allah memperbolehkan dzabaiha ahlil kitabi, sembelihan ahli kitab. Wahum, dan ahli kitab, la yasmuna, mereka tidaklah membaca asma Allah ghaliban, pada umumnya. Wa fi sahihaini, dan di dalam kitab dua yang sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, anna unasan qalu ya Rasulullah, inna qauman minal a'rabi ya'tunana bil lahmi ma nadri adzakaru smallahi alaihi amla, faqala sallallahu alaihi wasallam sammullaha ta'ala wa kulu. Dikatakan di dalam Sahih Bukhari dan di dalam Sahih Muslim, anna unasan, sesungguhnya sekelompok orang, qalu, mereka berkata, unas di sini itu para sahabat. Sesungguhnya para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman, sungguh sekelompok orang minal a'rabi, dari pedalaman, ya'tunana, mereka datang kepada kami, bilahmi, dengan membawa daging, manadri, kami tidak tahu, adzakarusmallahi alaih, apakah mereka menyebut asma Allah atas sembelihannya, amla atau tidak. Faqala, maka Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, sammu, ucapkanlah nama Allah Ta'ala, wakulu, dan makanlah daging tersebut. Fadalla, maka jadi dalil, jadi petunjuk, ala annaha, atas kesungguhnya membaca asma Allah ghairu wajibatin, itu tidak wajib. Nah, hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dikatakan bahwa disunnahkan membaca basmalah. Disunnahkan, bukan wajib. Alasannya, li'anna Allah Ta'ala abaha dzabaiha ahlil kitabi, sungguh Allah Ta'ala itu memperbolehkan memakan sembelihan ahli kitab. Di zaman Nabi udah biasa, sama tetangga nyembelih kambing, moya nas. Ahli kitab di sini maksudnya Yahudi dan Nasrani. La yasmuna ghaliban, wahum la yasmuna ghaliban. Lah mereka ahli kitab itu mau ya Yahudi atau Nasrani, ya mereka pada umumnya tidak membaca basmalah. Kita kali nyembelih. Bahkan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dikatakan, para sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, kami itu kedatangan sekelompok orang dari pelosok, orang pedalaman. Mereka datang kepada kami membawa daging, Nah, kami nggak tahu apakah mereka ketika nyembelihnya menyebut asma Allah atau tidak. Lalu Nabi menjawab, sammullaha ta'ala wa kulu. Ketika kalian hendak makan, bacalah basmalah dan makanlah. Gitu. Artinya pembacaan basmalah itu tidak wajib, berhukum sunnah. Wa amma sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun membaca sholawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad nassa, maka sungguh sudah menjadi ketetapan atau menetapkan Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, ala istihbabiha,
atas kesunahan membaca sholawat. Kiasan, sebagai kias itu artinya menyamakan kedudukan hukum, setara atau setaraf, menyamakan. Ala sailil mawadhi'i, setara atas segenap perkara-perkara yang diperuntukkan. Maksudnya betapa banyak amaliyah yang disunnahkan di dalamnya membaca sholawat. Banyak. Nah, kita ketika tahiyat, terutama tahiyat awal, yaitu baca sholawat kepada Nabi, hukumnya sunnah. Dan ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Adha, Idul Fitri, khutbah nikah, membaca sholawat hukumnya sunnah. Atau perkara-perkara yang lain yang diperuntukkan di dalam membaca sholawat. Kenapa? Kalau kemudian orang bertanya-tanya, kenapa sih segitunya amat Nabi Muhammad itu, kalau ada orang yang misalnya nyinyir, mencibir, segitunya amat ya Muhammad setelah menyebut asma Allah, kok diiringi terus dengan nama nabinya, maksudnya Nabi Muhammad. Kenapa bukan nabi yang lain? Kan nabi banyak, nabi dan rasul. Maka alasannya wali anna Allah Ta'ala rafa'a dzikrahu, alasannya karena sungguh Allah Ta'ala rafa'a, Allah mengangkat dzikrahu, sebutan Nabi Muhammad. Jadi sungguh Allah Ta'ala sendiri yang mengangkat sebutan namanya. Di mana Allah mengangkat dalil tentang penyebutan nama Nabi Muhammad? Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rafa'na laka dzikrak. Satu-satunya nama Nabi dan Rasul yang dijunjung tinggi namanya cuma Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na, dan kami angkat, laka bagimu Muhammad, dzikraka sebutanmu. Maka di dalam kitab-kitab tafsir Ibnu Abbas sendiri sampai meriwayatkan, barang siapa seseorang membuat kesaksian atas nama keislaman, dia berucap asyhadu alla ilaha illallah, kemudian tidak mengiringinya dengan ucapan wa anna muhammadar rasulullah, batalat, maka batal. Misalnya orang betapa sombongnya atau betapa lalainya bersyahadat tapi tidak sempurna, asyhadu alla ilaha illallah, tidak disempurnakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka batal Islamnya, tidak cukup, tidak sah. Lah itu kehebatan Nabi Muhammad di dalam sebutan. Belum lagi di dalam azan dan iqamat, mau tidak mau nama Nabi beriringan dengan asma Allah. Belum lagi di dalam sholat, bahkan tidak sah sholatnya seseorang manakala nama Nabi tidak disebutkan. Terbukti di dalam tasyahud akhir, mau tidak mau di dalam tasyahud tahiyat, di sana membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib di dalam tahiyat akhir. Sementara kepada keluarganya, kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya itu sunnah, tapi bersolawat kepada Nabi Muhammad wajib hukumnya. Manakala tidak dilaksanakan, batal sholatnya. Loh, itu hebat sekali gitu loh. Nama Nabi itu bersanding, beriring namanya dengan asma Allah. Nah, itu bukti bahwa Allah mengangkat derajat Nabi di dalam berbagai sebutan. Sehingga di dalam penyembelihan disunahkan untuk membaca sholawat. Wa amma taujihud dzabihati, dan adapun menghadap sembelihan ilal kiblati, ke arah kiblat, fali annaha, maka sungguh karena menghadap kiblat
Khairul jihati itu sebaik-baik arah. Kenapa harus menghadap kiblat? Disunahkan karena kiblat itu sebaik-baik arah. Tidak rasanya. Wali annahu alaihi salatu wassalam wajahat dzabihatahu ilal qiblati, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ketika nyembelih menghadapkan sembelihannya ke arah kiblat. Wa ma takbiru, dan adapun membaca takbir fa fi riwayati Anasin radhiyallahu anhu, maka disebutkan di dalam riwayat hadis Anas radhiyallahu anhu, annahu alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam doha bikabsyaini, beliau Nabi berkurban dengan 2 domba, amlahaini yang keduanya gemuk, akronaini yang keduanya bertanduk, dzabahahuma biyadihil karimati, beliau berkurban dengan 2 tangannya yang mulia, sama beliau menyebut asma Allah, wa kabbara, dan beliau bertakbir, wa wada'a, dan beliau meletakkan rijlahul musyarrifata, dan beliau meletakkan kakinya yang mulia, ala safahatihima, atas apa nih, pinggang kedua dombanya. Jadi itu tata cara Nabi berkurban, menginjakkan kakinya di apa ini, lambung kedua kurban tersebut. Wa ammad du'a'u, dan adapun doa bil qabuli, dengan harapan diterimanya, fa mustahabun, maka disunahkan, wa lafdhuhu, dan lafaz doa, Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal minni, Allahumma ya Allah, hadza kurban ini minka, darimu, wa ilaika, dan kembali padamu, fataqabbal, maka terimalah, minni, dariku, minni. Kalau doanya minni, dariku, ya kalau dia yang nyembelih sendiri. Lah kalau yang nyembelih orang lain ya sebutin namanya, fataqabbal min Bapak Ahmad misalnya. Kalau kambing atu, walau sapi 7 orang ya sebutin atu-atu, Bapak A, Bapak C, Bapak D, sebutin. Ini hukumnya sunnah. Ini berdasarkan berkaitan Nabi ketika menyembelih tadi, beliau berdoa begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ada riwayat yang lain menyatakan wa ummati. Allahumma ya Allah, taqabbal, terimalah min Muhammadin, kurban ini dari Muhammad, wa ali Muhammadin, dan keluarga Muhammad. Dan riwayat lain wa ummati, dan umatku. Gara-gara riwayat hadis ini, dulu seorang ustadz, seorang syekh sudah almarhum, entah beliau keseleo lidah atau memang pemahaman yang kurang, beliau gara-gara doa macam ini beliau sempat heboh dan disalahkan. Beliau berpendapat begini, jadi boleh sekeluarga kurban cukup dengan 1 kambing, mengatasnamakan keluarga. Nah keluarganya 5 ya cukup, keluarganya 10 cukup. Gara-gara riwayat doa ini, maka dibantah oleh para kiai waktu itu, wah ini saya salah paham ini, tidak tahu asbabul wurudnya. Nabi ketika menyampaikan doa ini itu sebagai rahmatnya Nabi. Ketika beliau berkurban kambing itu sampai wa ummati, dan untuk umatku, itu sebagai bentuk rahmatnya Nabi. Saking Nabi mah pingin merangkul keluarganya di dalam keselamatan dan ingin merangkul umatnya di dalam keselamatan.
Nah, kalaulah misalnya kecukupan itu dengan kambing atas nama keluarga, lalu fungsi sapi itu apa? Jadi nggak berfungsi dong sapi. Maka setelah disampaikan, dikritis semacam itu, beliau minta maaf dan klarifikasi, beliau ngaku salah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu sudah lumayan. Saya sebenarnya ingin menyampaikan, saya sudah berjanji apa tidak ya? Pada pertemuan yang lalu saya sempat menyinggung tentang dua hoax, tentang dua kedustaan atau salah kaprah yang terjadi di masyarakat. Yang pertama tentang jenis kelamin, yang kedua tentang penyembelihan yang terangkat pisau atau goloknya. Kan pemahaman di masyarakat itu kan yang salah kaprah, manakala disembelih entah apa alasannya, penyembelihan belum sempurna, golok atau pisaunya terangkat, apa anggapannya? Dianggap bangke, batal, gitu ya, seperti itu ya. Dan itu salah besar. Pernyataan itu salah besar. Saya tidak tahu siapa yang memulai hoax macam itu. Nah, kalau terjadi kan kasihan Pak. Ya kalau kambing mah masih mending panitia tanggung jawab patungan atau yang nyembelihnya. Ya misalnya yang terjadi sama sapi harganya 50 juta lagi. Lah ilo panitia nembuin ganti. Kan gak mungkin. Nah, mending hal ini saya sampaikan nanti habis makan aja. Lumayan panjang ini ya saya udah siapin ini. Saya mengutip dari kitab Bughyatul Mustarsyidin berkaitan dengan bagaimana prosesi penyembelihan. Di tengah penyembelihan, si golok atau si pisau belumlah sembelihan sempurna terangkat, entah karena kepleset, entah karena si hewan kurban berontak, atau mungkin si pisau atau si goloknya lagi nyembelih tahu-tahu ketahuan tumpul. Wah, kudu ganti ini, diangkat. Jadi boleh dengan syarat dan tidak boleh dengan syarat. Adapun lebih jelasnya kita lanjutkan di episode setelah makan-makan. Ada kan makan-makan ya? Ada. Ya pokoknya makan. Karena udah jam 6 kurang. Demikian sedikit tentang ilmu berkaitan dengan seputar kurban. Mudah-mudahan sedikit banyaknya keilmuan ini menjadikan kita semakin paham hal ihwal berkaitan hewan kurban. Tentu saja mungkin di antara jamaah banyak yang terkaget-kaget di antara 5 perkara tadi. Loh, berarti baca basmalah itu sunnah hukumnya ya? Kirain wajib, begitu. Ya sunnah. Sebab yang wajib di dalam penyembelihan kurban itu cuman 2. Terputusnya tenggorokan dan kerongkongan. Itu yang wajibnya. Tenggorokan itu tempat keluar masuknya nafas, kerongkongan itu tempat jalannya makan dan minum. Itu yang wajib di dalam penyembelihan, terputusnya itu. Adapun 2 urat besar kanan kiri itu tidak wajib, cuman sunnah. Ya misal ketika nanti ada kasus terjadi, ya jangan disalahkan penyembelihnya, tukang jagalnya. Misalnya kok uratnya tidak sampai putus, ya emang sunnah, cuman memang dianjurkan untuk memutuskan 2 urat tadi agar si hewan cepat meninggalnya. Sebab 2 urat tadi itulah yang mudah memancarkan darah. Semakin banyak keluar darah, semakin cepatlah kematiannya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf kurang lebihnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.